Saudara, 20% anggaran pendidikan kita secara diam-diam dipangkas untuk anggaran makan bergizi gratis. Dari 769 triliun rupiah anggaran pendidikan, sebesar 223 triliun rupiah terkuras untuk program MBG. Itu tercatat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026. Lucunya, sikap pemerintah seolah-olah tak ada masalah fundamental. Teddy Indrawijaya yang dirumorkan sebagai Menteri Segala Urusan alias Menteri Serba Bisa pasang badan, turun gunung dan blunder menanggapi soal tudingan rakyat perihal mengapa anggaran 20% untuk pendidikan yang secara konstitusional sudah dilarang keras justru dikuras untuk keperluan anggaran Badan Gizi Nasional. Teddy dengan lincah membantah anggaran MBG telah mengurangi porsi anggaran pendidikan. Seraya menyebut narasi itu keliru dan tidak benar. Tak hanya Teddy, Menteri Pendidikan juga ikut-ikutan bergumam seolah-olah tak ada dampak fundamental tatkala anggaran pendidikan terpangkas untuk program di luar kementeriannya. Mari kita lihat penyesatan komunikasi ini. Benar bahwa angka 20% untuk anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 tidak bergeser sama sekali. 20% tetap utuh dan tertulis dalam lembaran negara. Akan tetapi secara material jelas angka itu terjadi pergeseran yang berarti. Artinya, terdapat pergeseran sebesar 223 triliun rupiah untuk MBG dari total anggaran pendidikan 769 triliun rupiah. Hanya 546 triliun yang tersisa untuk komponen pendidikan murni seperti untuk gaji guru, renovasi sekolah, pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan sebagainya. Bayangkan dulu 769 triliun sepenuhnya untuk komponen-komponen tersebut. Kini anggaran yang seharusnya bertambah itu justru berbagi dengan program baru. Apakah itu namanya tidak mengurangi? Tentu saja mengurangi secara real, secara proporsional, secara kualitas. Teddy boleh saja menggunakan logika akuntansi yang melihat angka total, tetapi rakyat tidak bodoh menilai bahwa Teddy maupun Menteri Pendidikan selaku yang mewakili pemerintah sejatinya sudah berbicara di luar jalur dan cenderung ingin menutupi kesalahan. Rakyat yang anaknya sekolah di ruang bocor dan diajar oleh guru honorer bergaji 500 ribuan tentu merasakan bedanya. Bukankah itu seperti seorang majikan yang berkata, "Saya tidak mengurangi gaji Anda, tapi diam-diam menambah 3 jam kerja lembur tanpa bayaran." Jumlah nominal mungkin tetap, tapi daya beli dan beban kerja berubah drastis. Dari sini kita melihat bantahan Teddy bukanlah klarifikasi yang berangkat dari pikiran yang sehat, tapi terlihat sebagai manuver ideologis untuk mempertahankan citra pemerintahan yang mengabaikan koreksi atas realitas fiskal. Selanjutnya, mari kita perhatikan bagaimana Teddy mengalihkan tanggung jawab ke pemerintah daerah. Katanya, SMA urusan gubernur, SD dan SMP urusan bupati dan wali kota. Jadi kalau sekolah rusak itu bukan salah pemerintah pusat. Kalau guru tidak digaji itu urusan daerah. Lantas bagaimana dengan anggaran MBG dari pos pendidikan yang dikorupsi? Itu urusan pusat atau daerah? Jangan sampai akibat kecerobohan atau keserakahan dalam penggunaan anggaran pendidikan masih ada lagi siswa yang kesulitan membeli buku tulis, kesulitan untuk belajar, kesulitan untuk mengakses internet, terutama di daerah-daerah terjauh dari ibu kota. Pemerintah pusat tampak bangga memproklamirkan program prestis, tapi ketika infrastruktur dasar pendidikan ambruk, gaji P3K dan honorer tak terbayarkan, mereka cenderung cuci tangan dan bilang itu kewenangan daerah. Sebuah pernyataan yang sangat tidak bertanggung jawab dan mengecewakan. Dalam hal ini, logika yang digunakan pemerintah cenderung kapitalistik. Terlihat potret sentralisasi keuntungan politik dan desentralisasi beban biaya. Padahal realitasnya APBD daerah sudah sangat terbatas, sebagian besar habis untuk belanja pegawai dan belanja wajib lainnya. Tidak ada ruang fiskal yang cukup untuk merenovasi puluhan ribu sekolah rusak di seluruh Indonesia. Jadi, tatkala Teddy mengatakan sekolah yang terbengkalai itu sejak dulu, itu benar. Tapi justru itulah masalahnya. Sejak dulu
juga pemerintah pusat tidak serius menanganinya. Dan sekarang dengan dalil urusan daerah, pemerintah pusat terlihat semakin melepaskan tanggung jawab. Beruntung ada Mahkamah Konstitusi yang memutuskan untuk melindungi pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Secara hukum, pemerintah sudah kalah. Pernyataan Teddy yang menyesatkan itu terbantahkan oleh putusan MK bahwa MBG adalah program non-pendidikan, tidak boleh mencaplok 20% dana pendidikan. Meskipun di tengah ketimpangan kelas sosial yang semakin tajam ini, putusan itu belum menyelesaikan akar masalah. MK hanya mengatakan jangan dari pendidikan, tetapi tidak mewajibkan pemerintah untuk menambah anggaran MBG dari sumber lain, misalnya dengan menaikkan pajak korporasi atau pajak kekayaan. Akibatnya, pemerintah berpotensi akan mencari anggaran MBG dari pos sosial atau perlindungan sosial yang justru juga sangat dibutuhkan oleh rakyat kelas bawah. Dengan kata lain, MK melindungi bentuk 20% untuk pendidikan, tetapi mengabaikan isinya. Kelas atas tetap berpesta pora atas beban fiskal yang dihadapi rakyat, sebuah formalisme hukum yang khas di republik yang semakin kapitalistik ini, di mana pemerintah cenderung menambah banyak aturan yang tumpang tindih dan membingungkan rakyat, sehingga yang terlihat justru kontradiksi kelas sosial yang semakin hari semakin mencolok. Saya cukupkan di sini. Ucapan menyesatkan Seskap Teddy lainnya tak perlu dilanjutkan. Durasi video akan terlalu panjang dan kualitas kenegaraan yang ditunjukkannya juga sangat kekanak-kanakan. Teddy dan kawan-kawan layak mendapat kritik keras atas kegagalan komunikasi publik. Terlebih mereka digaji dari keringat rakyat. Terakhir, untuk DPR dan pemerintah, jangan jadikan negara ini boneka oligarki. Jangan jadi eksekutor kepentingan modal yang bermain monopoli dan merusak tatanan kehidupan berbangsa. Ketimpangan antar kelas, daerah, dan antara rakyat dan elit kian menjadi-jadi. Yang kaya semakin gemuk, yang miskin makin terpuruk di negeri sendiri. Struktur sosial yang timpang, krisis berulang, ketidakpastian kerja, dan kacaunya penegakan hukum tak lepas dari tanggung jawab pejabat dan konglomerat berdasi. Di sanalah akar masalahnya. Semua kebijakan harus kembali pada semangat Pancasila, tidak mengorbankan rakyat demi segelintir orang.